If I fall 2 times, I come back on my third. 절대로 포기하지 and that's my word. 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkan saya di sini selaku moderator. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari yang pertama ada Hantika Rahmana, yang kedua ada Fardia Hidayah, yang ketiga Hairuni Swati, yang keempat Fuji Safitri, dan yang kelima ada Fitri. Nah, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, baik, yang pertama dimulai dari saya. Judul kasus, anotasi putusan kasus pidana khusus atas nama terdakwa Susanto bin Soeharto nomor .82 /Pit.2011. Identitas terdakwa: nama Susanto bin Soeharto, tempat lahir Pati, umur atau tanggal lahir 46 tahun atau 25 Desember 1965, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan PD BPR BKK Pati Kuta, tempat tinggal Desa Wino RT 16 RW 03 Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2011 mengeluarkan putusan atas permohonan kasasi Susanto bin Soeharto yang isinya menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi atau penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan terdakwa Susanto bin Soeharto dan membebankan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hantika Rahmana dengan nomor mahasiswa D1 A019233. Di sini saya akan menjabarkan tentang kasus posisi yang telah kelompok kami eksaminasi. Di antaranya, kasus posisi atau riwayat kasus bahwa terdakwa Susanto bin Soeharto bersama-sama dengan terpidana Haji Ilyas SE dan saksi Harsono dilakukan penuntutan tersendiri dan bertindak sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang sudah didapat. Diingat lagi dengan pasti antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 ketika terdakwa menduduki selaku seksi kas di BPR BKK TPI Juwana Kabupaten Pati berdasarkan surat keputusan pimpinan PD BPR BKK TPI Juwana Kabupaten Pati nomor 647/27/J-1/2004 tanggal 2 Januari 2004. Selanjutnya berdasarkan surat keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia nomor 8/2-Kep.DP6/2006 tanggal 21 Januari 2006, BPR BKK sekabupaten Pati digabung atau dimarger menjadi satu dengan PD BPR BKK Pati Kota Cabang TPI Juwana. Setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati sebagai orang yang dilakukan atau yang melakukan turut serta melakukan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu. Perbuatan berlanjut secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM D1A019-212. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai yang pertama anotasi putusan, yang kedua amar putusan.
Anotasi putusan. A. Mahkamah Agung membaca tuntutan pidana jaksa atau penuntut umum menyatakan terdakwa 1. Susanto bin Soeharto bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan primer kami. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Susanto bin Soeharto enggak dipidana panjang selama 7 tahun 6 bulan dengan perintah terdakwa ditahan dan didenda sebesar 200 juta rupiah atau 3 bulan kurungan. Yang ketiga, menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati nomor 27 pidana B 2009 PN PT tanggal 17 Juni 2010. Yang kedua, amar putusan. 1. Menyatakan terdakwa Susanto bin Soeharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Yang ketiga, membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Saya akan membacakan kasasi dari kelompok saya. Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi nomor akta P.K/2011-PN.PT yang dibuat oleh Panitra pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2011 terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi nomor 2 garing akta P.K/2011-PN.PT yang dibuat oleh Panitra pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2011 jaksa atau penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Memperhatikan memori kasasi tertanggal 20 Januari 2011 dari kuasa terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa sebagai permohonan kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2011. Memori kasasi mana telah diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 28 Januari 2011. Memperhatikan pula memori kasasi tertanggal 2 Februari 2011 dari jaksa atau penuntut umum sebagai permohonan kasasi yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 2 Februari 2011. Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah memberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 11 Januari 2011 dan terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2011 serta demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dan dapat diterima. Kemudian menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada jaksa atau penuntut umum pada tanggal 12 Januari 2011 dan jaksa atau penuntut umum yang mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepanitraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herini Swati dengan NIM D1A019228. Di sini saya akan menjabarkan mengenai alasan-alasan terdakwa. Yang pertama, bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan sependapat dengan pertimbangan
pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, yakni terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Pertimbangan hakim tingkat pertama diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi dalam memutuskan perkara ini adalah pertimbangan yang tidak tepat. Yang kedua, bahwa pada prinsipnya pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum, yakni pada pasal 2 ayat 1 Jo dan juga pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Sapitri dengan NIM D1A019214. Di sini saya akan menjabarkan kesimpulannya. Berdasarkan hasil kasus pidana khusus atas nama terdakwa Susanto bin Soeharto, terdakwa yang menduduki jabatan selaku Seksikas di BPR BKK TPI Juwana, yang menduduki jabatan pada tahun 2004 sampai dengan 2006. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2006 diangkat sebagai staf fungsional KAS pada PD BPR BKK Pati Kota Cabang TPI Juwana. Terdakwa Susanto bin Soeharto diduga melakukan perbuatan berlanjut secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tetapi Susanto bin Soeharto sebagai terdakwa menganggap putusan Pengadilan Negeri Pati nomor 327 garing pidana biasa garing 2009 Pengadilan Negeri PT tanggal 17 Juni 2010 kurang tepat, yang berisikan amar putusan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan terdakwa Susanto bin Soeharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Yang kedua, menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Yang ketiga, membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah. Kemudian, Susanto bin Soeharto membuat surat permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 14 Januari 2011. Pada tanggal 23 Agustus 2011, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan atas permohonan kasasi Susanto bin Soeharto yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau penutup pada Kejaksaan Negeri Pati. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.